Kalau posisi lu bro, ini tipsnya, ini rahasianya nih, gue bongkar nih bro, rahasia untuk teman-teman bisa trading ya. Kalau misalnya lu cuman bener 55% of the time, Ya. tapi lu ngambil risk and reward, simpel 1:2,5 lah, 1:2,2 bahkan bro, bukan 1:3, 1:2,2 aja, lu udah menang. Okay. Bahkan kalau 1:3 risk rewardnya, lu setup entry-nya, lu 40% doang menangnya, 60 kalah nih. 60 trade lu salah semua, 40 itu menang. Tapi 1:3. Lu itu masih profit di market. Yes. Teman-teman tuh kira, oh trading tuh harus bener semua 100% setiap ini bener. Enggak. Bener. Lu coba cari hedge fund. Lu buka sekarang ya, mau di equity market, di crypto market. Mereka semua banyak posisi yang kebakaran. Ya. Tapi posisi saling tumpang tindih. Iya. That's how you make money the market. Kalau kalian mau bisa kaya cepat dari market. Ya tapi ya semua orang mikir gitu. Mau buat dari misalnya mau buka bisnis, oke, gue mau kaya cepet, datang ke expo franchise, buka franchise misalnya jualan apa, French fries itu atau es krim, dikira bisa kaya, enggak bisa. Gitu. Bener. You have to learn the game, nggak ada cara gampang untuk jadi kaya. Bener. Ya, you have to learn the game. Perbedaan konkret antara retail miskin dan juga para trader institusi. Okay. Jadi bedanya adalah kegunaan uang yang dipakai. Kenapa? Retail miskin itu kan selalu kapitulasi bro. Karena mereka itu nggak punya uang in the first place. Jadi ini kalian harus portray market ini as a one big giant place di mana ini mostly ya bukan positive sum tapi zero sum. Yeah. Jadi ketika lu rugi di sana, ada yang untung di sebelah sana di belahan dunia yang lain. Ketika gue rugi di sini di kantor gue ini, ada mungkin di kantor hedge fund dengan 100 karyawan yang ngambil duit gue. Ya. Yeah. That's how the market works ya. Dan kenapa retail selalu kalah? Mereka selalu kapitulasi karena satu, informasi yang nggak punya. Setuju. Kedua, mereka itu ini bro, sama uangnya itu pandangan mereka terhadap uang tuh berbeda bro. Gini, lu kalau rugi, lu langsung bandingin, oh ini tadi uang buat anak gua sekolah. Tapi kalau kita di sini, uang itu bagaikan peluru. Oke. Ya. Di Ronald Capital, emang kita lakukan uang tuh kayak peluru bro. Yes. Kita pakai itu, masukin klipnya kita tembak gitu. Ya. Jadi kita nggak melihat itu sebagai objek yang kayak, oh ini bisa dipakai untuk beli ini, buat beli itu. Kita cut loss miliaran banyak. Ya. Trade kita yang kita cut loss banyak, yang profit juga banyak gitu. Cuman kita lihat itu secara objektif. Kita nggak lihat kayak, oh ini tadinya, oh misalnya cut loss 3 miliar. 3 miliar tuh bisa dipakai beli rumah. Kita nggak lihat seperti itu. Ya. Kita hanya lihat uang itu sebagai alat, tools ya. Kayak peluru. Persis kayak peluru buat kita tembak-tembakin di market. Jadi itulah bedanya antara trader institusi dengan trader retail. Ketika kalian itu masuk ke suatu posisi, emosi kalian main di sana. Ya. Itu yang bikin kalau hedge fund, mereka bisa tarik koin sampai drawdown bawah. Kalau kalian perhatiin ya, beberapa fund-fund besar, kayak misalnya Paradigm, atau mungkin Jump Trading. Jump Trading itu beli Solana, dan dia ketarik bro, yang pas kemarin meledak semua, ketarik sampai bawah banget. Ya. Tapi posisi nggak dijual. Benar. Posisi nggak dijual loh. Sampai Solana nyungsep senyungsep-nyungsepnya, itu nggak dijual. Benar. Sama Jump Trading. Itu lu harus belajar di situ. Kalau lu pasti semua udah kapitulasi. Benar. Lu udah jualan dan uangnya akhirnya pindah ke mereka sekarang. Lu paham gak? Jadi that's how market works. Bener. Uangnya pindah. Ya. Kalau kalian gak paham itu, you will never survive di market. Kalau kalian masih merasakan emosi sedikit pun di posisi kalian, you will never be a good trader. Karena a really good trader itu kayak robot. Ya. Ini dia itu lebih disiplin dari gua. Dia gak ngeliat sama sekali, bener-bener gak sesuai dia punya entry, ya udah out. Gak masuk. Ya, kalau gue kadang tipis-tipis agak gue paksain dikit gitu. Jadi kita harus ilangin semua emosi yang kita punya bro di market untuk jadi trader yang baik. Jadi teman-teman nggak bisa mikir, oh gue mau kaya cepet, gue pengen begini pakai uang terus bisa jadi kaya gitu. Enggak. Itulah kenapa orang miskin itu selalu disadvantage di dunia ini. Sebenarnya konsepnya sama kayak gini bro. Lu miskin nih, lu miskin cuman beli, misalnya lu beli rokok, lu beli ketengan begini, ini lebih mahal dibanding lu beli satu slop. Ya kan? Orang yang punya duit beli satu slop nggak masalah. Tapi lu kalau beli ketengan, satuan rokoknya, itu jatuhnya lebih mahal. Kayak sabun sasetan itu lebih mahal. Dibanding lu beli sabun yang besar. Sama di market, itu di dunia semua begitu. Orang miskin itu selalu diinjak. Setuju. Dan ada disadvantage karena lu bergetar, posisinya turun, berteriak kayak monyet. Turun, posisinya turun. Kalau kita trader institusi, turun. Oh ya udah, tembak lagi klipnya. Peluru tembak lagi. Ada potensinya tembak lagi peluru gitu. Kalau kalian pelurunya banyak kita. Iya. Pelurunya banyak. Kalau kalian kayak ya kan? Bang,
Uangku, uang buat nikahku. Iya, sama gini. Kita kalau misalnya mau minus 3 M besok juga, ibaratnya dia kalau mau nikah lagi bisa langsung bikin resepsi ya kan. Langsung modal keluar. Ya. Tapi dia gak mau, dia setia. Iya. Tapi kalau butuh bikin resepsi, bisa langsung. Ya kan? Undang Yovin dulu lagi bro. Iya, karena ini ya apa yang menarik ya, tadi ngomongin investor institusi. Iya. Bahkan tadi Bro Timothy ngomongin Jump Capital dan Solana. Ini ngomongin yang jadi jagoan. Iya. Yaitu adalah Render dan juga Kinetic Capital ya. Iya. Dimana Kinetic Capital itu teman-teman pasti membayangkan, wah ini smart money itu selalu entry-nya perfect. Enggak ya. juga. Kinetic Capital tuh ya, itu FOMO Render ya di topnya ya. Ketika Render ini ya mereka beli nih ya, kelihatan datanya 750.000, 900.000, 750.000. Dan habis itu ditarik lagi ya ke bawah banget ya. Terus habis itu di sini ya mereka beli lagi ya. Beli lagi 730.000, 64.000 ya. 1,6 million ya koin Render. Dan akhirnya ini Render ini naik terus ya. Bahkan average-nya yang di sini, bro, ya ini ketutup yang average dia di bawah lagi. Dan nanti dia mungkin di sini juga take partial profit ya, naik lagi nanti juga mereka beli lagi. Bahkan kalau kita pikir ya, Kinetic Capital itu kurang kaya apa, bro? Ini juga FOMO Render di topnya. FOMO Render di topnya ya, bahkan dia teman-teman lihat ya di sini pembeliannya. Pembeliannya di harga yang tinggi-tinggi banget ya. Turun ya, di sini mereka akumulasi lagi. Ya, habis itu dia jual lagi. Karena apa? Karena mereka pun juga nggak punya conviction dan juga riset tentang apa itu Render dan apa yang dilakukan oleh Render. Jadi semua yang jadi top gainer ya tahun 2025 nanti, yaitu adalah koin-koin yang sekarang lahir. Jadi sekarang mumpung masih lahir, mumpung baru lahir, mumpung ada kesempatan beli, ya itu beli sekarang. Portonya tuh begini bro, soalnya gini ya, ini kita kasih perbedaan lagi antara monyet, gue sebutnya monyet aja deh. Monyet dengan trader institusi. Kalau monyet tuh begini cara mainnya. Oke, lihat koin A ya kan, coba dulu 5% masuk, masuk 5%. Misalnya dia porto kecil ya, 10 juta, dia masuk 500.000. 500.000 itu akhirnya jadi 1 juta bro. Wah ini nih duit makan gue nih, terus dia langsung traktir temannya kayak itu. Kan 500.000. Begitu duitnya udah cuma 500.000, dia udah pakai traktir, dia mau mulai lagi, mau entry lagi. Oke, kali ini lebih besar lah 5 juta gitu. Masuk 5 juta. Kegulung bro, ya uangnya misalnya saya jadi 100 juta lah. Si monyet ini uangnya jadi 100 juta. Begitu 100 juta, dia all in pakai leverage, wah masuk gitu, hilang semua jadi nol lagi. Uangnya pindah ke trader institusi. Itu cara market works. Jadi lu itu dari misalnya mulai capital 5 juta, 10 juta, jadi 100 juta, atau ada yang bahkan sampai 1 miliar. Greedy dia. Gitu. Dia nggak mikir sebagai trader institusi, nggak dipisahin klipnya di 10 juta enggak. Dia masukin semua, berharap kaya, sama kayak beli ini bro, tiket lotre. Mereka masukin semua, berharap itu jadi 10 kali. Kalau 10 kali terus gue masukin semua duit gue bagaimana ya? Gue leverage aja kali 3, kena likuidasi, nangis, depresi, uangnya pindah ke trader institusi. Buat mereka jalan-jalan di Monaco. That's why monyet selalu kalah. Karena memang kelakuannya kayak monyet. Dan kita, trader institusi tahu. Kalian semua itu monyet. Itu rahasia kita semua tahu. Ya, orang contoh bilang, oh tapi kita retail bisa kan kalahin institusi. Contoh realnya adalah GameStop. Kenapa akhirnya game itu gak bisa ditahan di 40? Kapitulasi. Karena retail itu sekali jual redar gini. Karena mereka butuh cover biaya hidup dari uang tradingnya, dan mereka selalu betting something yang mereka nggak willing to lose. Itu mindset monyet, selalu betting something yang nggak willing to lose. Kita fun kita meledak jadi nol, kita bisa masih makan enak.